Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para pembaca dan penikmat media Trap News di seluruh Indonesia dimanapun berada. Di sini kami selaku seluruh jajaran redaksi media Trap News Indonesia, khususnya saya selaku juru bicara media Trap News dalam hal ini, mengucapkan semoga di dalam masa pandemi ini kita diberikan kesehatan selalu dan tidak lupa kita berdoa. Di sini saya ingin menyikapi dan akan mengklarifikasi terkait satu permasalahan yang berkaitan dengan media Trap News yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana beberapa waktu ini itu ada daripada sekelompok yang membuat sebuah laporan terkait tentang pemberitaan dan media yang kita beritakan seperti itu. Selaku juru bicara di media Trap News redaksi, kita menyampaikan dan kami akan mengklarifikasi terkait tentang permasalahan itu. Dalam hal ini, anggota media Trap yang di media online ataupun TV digital seperti YouTube seperti ini, perlu kami sampaikan yang bahwasanya kami sudah melakukan upaya, kami juga sudah melakukan klarifikasi, investigasi, dan menyaring informasi yang baik dari anggota media Trap News sendiri dan juga sumber-sumber yang ada di lapangan yang menjadi topik pemberitaan seperti itu terkait tentang salah seorang oknum pejabat di lingkungan desa yang sempat ditayangkan di media online Trap News ya, seperti itu media Trap. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada masyarakat dan perlu saya sampaikan pada pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bahwasanya 3 kata kunci media wartawan. Mereka pertama melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga mereka menyampaikan. Kami sudah mengklarifikasi yang bahwasanya tentang mereka melihat kejadian. Nah, yang bahwasanya beberapa waktu yang lalu di tahun 2021-an ini dan 2020-2021 terjadi gejolak ya khususnya. Dan di 2021 ada suatu permasalahan yang sempat mencuat ya ke mana-mana, dan bahkan mereka melihat, semua masyarakat melihat dan tahu kan seperti itu. Ini salah satunya. Yang kedua, mendengar. Setelah kami lakukan klarifikasi yang bahwasanya anggota-anggota media ini mereka mendengar dan banyak pemberitaan yang memuat tentang berita-berita tentang hal-hal kejadian apa yang dijadikan opini, katanya yang menggiring ke opini yang seperti bla bla segala macam. Banyak sih media yang memberitakan waktu itu. Jadi kita melihat, mendengar dan menyampaikan. Tapi kalau mereka tidak melihat, tidak mendengar, tahu-tahu mereka hanya langsung menyampaikan, ini salah. Kan begitu. Nah, yang dikatakan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mungkin melalui dunia media sosial Facebook ataupun YouTube. Nah, disinilah kami berharap, kami selaku perusahaan media, PT media kami itu PT Asia Media Semesta yang menaungi wadah YouTube kami dan menaungi wadah Facebook yang berkaitan dengan Trap. Ada seperti transparan akuntabilitas publik, itu Trap, kepanjangan dari Trap. Ini berbadan hukum perusahaan media. Nah, disinilah saya menghimbau kepada pemerintahan kabupaten, kota, provinsi hingga pusat, khususnya Diskominfo, agar lebih jeli lagi dan melakukan penataan terhadap masyarakat yang memiliki akun-akun media sosial yang seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube ini yang memuat tentang konten berita yang menyajikan sebuah informasi kepada masyarakat. Nah, di sini perlu dilakukan pembenahan agar mereka memiliki payung hukum perusahaan media. Memang sih kalau YouTube dan Facebook segala macam itu mereka sudah ada badan hukumnya perusahaan mereka, tapi itu di luar negeri, Bung, kan seperti itu. Nah, ini Indonesia perlu kita garis bawahi yang bahwasanya Indonesia juga memiliki aturan. Kita selaku pemilik akun, member daripada akun YouTube, member daripada akun Facebook, seharusnya
juga diiringi dengan Badan Hukum Indonesia. Seperti kalau kita membuat konten berita, ya kita harus punya perusahaan media dong. Seperti itu. Ini agar apa? Kita kan agar taat dengan hukum seperti itu. Ini Indonesia, makanya supaya tidak liar, dan inilah yang akan terjadi. Nah, terkait tentang pemberitaan yang dibilang katanya merugikan pribadi sendiri. Nah, ini perlu digarisbawahi yang bahwasanya ya, topik yang menjadi pemberitaan ini berkaitan tentang masyarakat banyak. Nah, orang yang dimuat dalam berita tersebut adalah orang yang memiliki jabatan di kalangan masyarakat. Seperti itu. Dia tokoh publik. Jadi tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Justru kita harus transparan dalam hal ini. Baik itu kejadian, kita juga ketika berita-berita masuk, kita juga menyaring. Kita juga menyaring yang bahwasanya ini kebenarannya seperti apa. Ketika ada kebenaran, yang penting apapun ceritanya, baik media online, media cetak, jika mereka memberitakan berita hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan dan juga sara, ini salah. Secara undang-undang salah. Tapi kalau memang ini real terjadi, ini tidak ada salah. Justru kalau kita sembunyikan berarti ini ada pembohongan publik. Nah, ketika publik dibohongi dalam hal ini, inilah yang akan merusak generasi bangsa. Seperti itu. Media, peran sertanya dalam membangun bangsa negara Indonesia ini cukup besar. Jadi mari kita sama-sama menelan informasi, betul-betul kita telan informasi secara memang betul-betul kita mampu memaknai daripada sebuah bahasa. Ketika bahasa itu menggiring ke sebuah yang mungkin bisa berkaitan tentang pelanggaran hukum seperti itu. Ini perlu kita cerna dulu bahasanya dong. Karena ketika ini kan harus ada ahli juru ahli bahasa, ahli elektronik, ahli informatika ya. Ini harus kita lakukan dulu dong, kan gitu. Jangan ini klarifikasi kami. Ketika laporan kita tuh naik untuk laporan terkait tentang media sosial, nah kita kaji dulu dong bahasanya, kita undang dulu ahli bahasa, bahkan pihak penyidik pun kalau dilaporkan ke ranah hukum ini kan harus ada ahli bahasa dan ahli informatikanya. Kalau memang bahasanya seperti itu meranah ke arah hukum, nah ini boleh kan seperti itu. Tapi pada intinya kalau untuk media kita menerbitkan berita sesuai dengan apa yang terjadi. Ini perlu kami garis bawahi, dengan apa yang terjadi. Nah, jika ada pemberitaan di luar hal-hal yang tidak terjadi, inilah yang dikatakan dengan tidak sesuai dengan 3 tadi saya bilang. Tapi kita sudah melakukan investigasi, sudah mengecek informasi dan bahkan melihat daripada media-media lain yang ada di Kabupaten Ogan Komering ini sendiri menerbitkan berita yang sama, menerbitkan berita-berita yang kejadian terkait tentang hal itu. Bahkan yang bersangkutan juga membuat berita tentang itu, kan seperti itu. Nah ini kami juga memohon maaf jika ada mungkin sedikit ketersinggungan daripada anggota kami, mungkin tentang bahasanya sedikit mungkin menyinggung. Nah inilah yang harus dilakukan klarifikasi kembali. Tetapi pada intinya media Trabnews menerbitkan suatu berita sesuai dengan fakta yang terjadi dan informasi yang benar-benar didapatkan secara akurat. Seperti itu. Ini kalau dari kami. Jadi itu dari saya. Jadi saya hari ini mewakili selaku juru bicara daripada media Trabnews PT Asia Media Semesta Indonesia mengucapkan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang kami klarifikasi seperti itu. Tapi nanti jika ada hal-hal lain itu kita akan lakukan klarifikasi kembali. Jadi silakan kita sama-sama menikmati informasi, silakan sama-sama kita manfaatkan teknologi digital zaman sekarang ini. Tetapi jangan lupa kewajiban kita, jika kita memiliki konten YouTube, tolong konten YouTube-nya diiringi dengan badan hukum perusahaan media seperti itu. Jadi mungkin lebih dan kurang dari saya tidak lupa saya ucapkan.
Jika ada kata-kata yang salah, itu kita saling memaafkan, tetapi dalam hal ini klarifikasi kami sudah melakukan investigasi dan kita siap akan melakukan proses-proses kalau memang itu ada prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.